Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiandi, mahasiswa Stikes Kendal. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa. Yaitu waktunya kurang lebih 5-7 menit. Dan tujuannya supaya Bapak dan Ibu mengerti apakah itu kesehatan jiwa, apa yang menyebabkan kesehatan jiwa terganggu, kemudian bagaimana cara kesehatan jiwa itu bisa terjaga dengan baik. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu mengetahui tentang apakah itu kesehatan jiwa? Mungkin dari Mbaknya saya tahu apa itu Orang yang tidak stres. Oh iya, benar sekali ya. Sebenarnya itu kesehatan jiwa itu adalah apa yang disebut dengan sehat. Sehat adalah suatu keadaan yang meliputi sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Dan kemudian sehat jiwa adalah perasaan senang dan bahagia sehingga mampu menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dari kesehatan jiwa. Selanjutnya, contoh dari sehat jiwa antara lain yaitu sehat fisik yang memiliki badan yang sehat dan bugar, kemudian sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Contohnya dari gambarnya, Bu. Ya. Kemudian apa maksud dari yang dimaksud dengan stres? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun secara psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Contohnya antara lain saat remaja menghadapi ujian, biasanya mulai stres. Kemudian saat seseorang ibu menghadapi anaknya yang sakit, biasanya kalau menghadapi anaknya yang sakit mulai stres karena butuh biaya, bingung cara mengobatinya, dan sebagainya. Kemudian reaksi positif dari stres bisa memotivasi orang untuk berusaha. Selanjutnya, apa itu sehat jiwa? Sehat jiwa adalah dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Itu contohnya. Kemudian perasaan senang dan bahagia, dan selanjutnya mampu menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari. Untuk reaksi fisik antara lain, biasanya ini contoh dari stres, itu jantung berdebar-debar, kemudian keringat berlebihan, otot menjadi tegang dan sakit kepala. Pusing. Iya, pusing. Benar sekali. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi stres? Yang pertama adalah jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan juga melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan, dan berpikir positif, serta tenangkan pikiran dan kembangkan hobi seperti hobinya apa, memasak, kalau laki-laki bisa badminton ataupun catur bisa digunakan untuk mengatasi stres. Bagaimana cara untuk mengatasi stres? Untuk mengatasi stres antara lain yang pertama itu cara pernafasan. Untuk mengatasi stres yang pertama itu duduk dengan posisi santai dan nyaman. Kemudian bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Dibayangkan. Kemudian tarik nafas. Iya, benar. Kemudian tarik nafas, Bu. Tarik nafas itu 3 detik, kemudian tahan 3 detik dan keluarkan. Menghilangkan stres. Untuk gangguan cemas.
Gangguan cemas itu rasa khawatir yang sangat berlebihan. Kemudian gejalanya itu mirip dengan gejala stres tetapi dengan tingkatan yang lebih berat. Jadi ini cemas itu lebih berat dari stres itu. Sehingga tidak dapat melakukan kegiatan. Nah ini contohnya. Ini untuk gangguan cemas, kemudian depresi atau mengurung diri juga bisa, gangguan jiwa berat atau psikosis. Setengah gila. Iya, bisa. Kemudian ini khawatir berlebihan akan mengganggu kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi kalau cemas berlebihan. Kemudian gangguan depresi adalah gangguan perasaan sedih atau murung yang mendalam dan menetap lebih dari 2 minggu. Nah ini kalau lebih 2 minggu berarti depresi ya, perlu diobati. Nanti ada caranya sendiri ya. Gangguan depresi adalah kumpulan gejala dari yang pertama perasaan sedih, semangat menurun, mudah lelah, rasa percaya diri menurun, menjadi pesimis dan gangguan tidur. Semua ini meliputi dari gangguan depresi. Nah ini contohnya juga. Apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau kerabat tetangga yang mengalami stres? Nah ini yang pertama, laporkan pada kader kesehatan atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Biasanya di desa juga ada kader-kadernya. Kasih uang. Gimana? Kasih uang. Ya, ini untuk pertama dilaporkan dulu, kemudian memberikan informasi kepada keluarga untuk menghubungi kerabatnya. Dan selanjutnya dukung keluarga atau kerabat mengalami gangguan jiwa untuk kontrol. Ya. Kemudian jelaskan bahwa gangguan jiwa dapat diobati. Jadi gangguan jiwa itu bisa diobati. Ya. Ini apa yang harus dilakukan bila ini sama. Jadi jika menemukan penderita gangguan jiwa psikotik yang menggelandang, maka yang pertama cara laporkan pada kader kesehatan, kemudian hubungi langsung ke dinas sosial atau pekerjaan sosial masyarakat, dan juga bisa ke polisi setempat kalau menemukan orang gangguan jiwa. Nah ini contohnya orang gangguan jiwa kemudian dilaporkan kepada kader atau juga kepada polisi. Desa, kader desa. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya. Mungkin dari Ibu atau Mbaknya mau bertanya tentang masalah ini. Gejala stres itu kok membuat kepala jadi pusing, kenapa ya? Ya itu karena stres itu kan bisa menyebabkan saraf-saraf menjadi tegang sehingga pembuluh darah juga pembuluh darah dan jantung bekerja lebih keras menuju otak sehingga otaknya juga mengalami gangguan menjadi pusing. Terus kok biasanya kok tidurnya kok sulit, kenapa? Itu terusnya sulit karena banyak berpikir. Jadi sebelum ibu tidur itu kalau bisa menarik nafas dalam seperti tadi yang saya contohkan tadi itu. Mungkin ada yang lain? Kok Pak mau tanya? Ini sama ibu ini saya tadi kok memikirkan anu malahnya tidurnya sulit ya kangelan kosong. Bisa kalau itu bisa kalau stres itu bisa disalurkan dengan hobinya sehingga ketika stres itu bisa hilang sedikit-sedikit dan akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Iya, dan juga jantungnya rasa deg-degan, terus keringetan. Ya itu. Mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu sudah cukup. Sekarang gantian saya yang bertanya. Untuk ibunya, bagaimana cara untuk mengatasi stres dengan cara bernafas dengan baik, mungkin bisa dicontohkan. Nafas gini, terus 5 menit. 3 detik. Oh, 3 detik. Ya. Tarik nafas lagi. Iya. Keluarkan lagi. Iya, Gitu. Iya, benar sekali. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan ini. Mungkin besok jam 3 saya akan memberikan penyuluhan dengan materi yang lain. Untuk hari ini mungkin sekian dari saya.
Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan waktu yang telah diluangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.